Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini di dalam saat teduh. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati betapa indah kasih-Nya pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Kembali kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau telah menemani istirahat malam kami. Engkau beri kami rahmat untuk tinggal di dalam lindungan-Mu sepanjang malam tadi. Dan kembali kami pagi hari ini boleh menikmati segala kasih karunia-Mu. Kami diberi rahmat untuk boleh bangun pada pagi hari ini dan memilih untuk menikmati saat teduh bersama-Mu. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu. Bukalah hati kami, lawatlah kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan satukanlah hati kami. Kami mempersembahkan diri kami, tubuh, jiwa, raga, roh, dan hati kami kepadamu pada pagi hari ini. Pimpin kami dengan Roh-Mu ya Bapa. Pimpin juga anak-anak-Mu yang akan melayani di dalam saat teduh pada pagi hari ini dengan kuasa-Mu. Ya Bapa yang terkasih, sucikan dan kuduskanlah kami semuanya, agar kami layak untuk memuji dan menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan ruangan tempat kami berdoa, juga segala perangkat yang kami gunakan pada pagi hari ini di dalam pertemuan Zoom dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada kuasa-Mu boleh enyah dan pergi daripada kami. Berkatilah pertemuan saat teduh pagi ini ya Bapa, dari awal sampai akhir. Izinkanlah kami boleh menikmati indahnya hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Allah kami yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu baik, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Kita sungguh bersyukur pagi ini kita kembali dapat berkumpul untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Siapa yang rindu untuk memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan? Ya, saya percaya kita semua mau memberikan yang terbaik bagi namanya. Firman Tuhan di Mazmur 97 ayat 11 sampai 12 berbunyi begini. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mari kita angkat pujian penyembahan terbaik bagi Tuhan, dan kita sungguh-sungguh berikan hati kita bagi Dia di pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu pujian Aku Percaya. Kita sungguh percaya bahwa Bapa begitu mengasihi kita, dan Bapa sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Angkat suara bagi Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu
mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Yes, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan sungguh baik. Tuhan turun tangan dalam menghadapi permasalahan kita. Tuhan selalu siap untuk menolong. Dan bahkan Dia telah memberikan Tuhan Yesus. Oh, betapa baiknya Engkau, Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita sungguh bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang memberkati. Mari kita terus satukan hati. Kita memberikan penyembahan terbaik di pagi hari ini. Mari kita angkat hati kita untuk menyembah Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah hati kita rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil Dia, Yesus, Yesus.
Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya benar Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya bagi kami. Hanya Engkaulah sahabat yang terbaik yang memberikan nyawanya bagi kami. Terima kasih Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau Golgotha dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita sembah Dia. Sembah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dia namanya Mari angkat kita, Dia sembah Tuhan, berikan yang terbaik baginya. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita namanya kami sembah Tuhan. Kita puji, kita sembah karena nama Tuhan, nama Yesus, Raja segala raja. Dia layak terima sembah kita. Angkat suara, naikkan sembahan.
Yera karana namara katani. Yera karana namara karani tere karana. Shikira Yera karana namara karani. Shikira Yera karana namara karani. Yera karana namara karani shandara karani shandara. Yera karana namara karani shandara karana. Yera karana namara karani shandara. Yera karana namara karani shandara. Yera Shikira Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, puji syukur kau bangunkan kami pagi hari ini. Terima kasih untuk ada bersama-sama dengan kami. Bapa, pakai anakmu Kevin, agar ia dapat menyuarakan firman-Mu, menjadi berkat dan terang bagi banyak orang pagi hari ini. Agar apa yang diucapkan menjadi rema bagi banyak hati. Tuntun ia Bapa. Amin. Selamat pagi, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini, renungan diambil dari Injil Lukas ayat 27 sampai dengan 28. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berseluruh seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dari permenungan saya, Tuhan Yesus sangat senang apabila firman Allah yang ia beritakan dipelihara. Firman Tuhan dipelihara dalam hati untuk merefleksikan iman kita pada Tuhan dan dengan akal budi untuk kita dapat menyetujui firman itu. Firman Tuhan dipelihara dengan terus-menerus, merefleksikannya perlahan dan tidak terburu-buru. Semakin kita fokus dengan firman itu sambil menghafalnya, firman yang kita baca dapat kita pergunakan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kita juga bisa bersyukur untuk firman yang kita baca setiap hari. Bersyukur untuk firman yang ditabur dalam hati kita. Bersyukur juga untuk anugerah Roh Kudus, sehingga kita bisa membacanya dengan baik. Dipupuk dalam hati seperti memupuk mutiara yang indah. Setiap hari sehingga membawa semangat Injil dalam kehidupan sehari-hari. Bahagia dengan pekerjaan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya juga salah satu cara memelihara firman Tuhan. Kita bisa dengan keyakinan berdiri teguh, itu juga tanda kita memelihara firman. Lakukan pekerjaan dengan baik sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga salah satu bentuk memelihara firman Tuhan. Ibu yang mengurus anak-anak juga salah satu tanda melakukan firman Tuhan.
dalam keluarga Kristiani merupakan awal tempat kita memelihara firman. Karena hubungan dengan sesama, yaitu kasih pada orang-orang terdekat, menjadi tolak ukur kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika masih berbahagia dengan segala kesulitan yang kita hadapi, kita memelihara firman Allah dalam hati kita. Namun, saat kita melupakan firman Allah, kita seringkali tidak mendengarkan hati kita. Kita diberi hati nurani yang baik karena melakukan hal yang baik, bukan sebaliknya. Akal budi yang baik juga perlu didapatkan lewat pengalaman dengan orang sekitar, terutama dalam keluarga. Firman Allah juga menerangi kita, karena firman Allah ibarat pelita. Saat dikatakan, Dia membimbing kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terang sangat diperlukan apabila kita berpikir dalam keadaan yang emosional, sedang marah atau cemburu, iri, dengki. Kita sering perlu menggunakan hati kita lebih sehingga firman Tuhan yang kita ucapkan menguatkan kita secara spiritual maupun emosional. Firman Tuhan yang kita hafal besar kuasanya. Hal ini melatih akal budi kita untuk berpikir baik dan benar, melatih pikiran supaya punya kebiasaan baik, juga melatih logika. Seringkali pikiran logis kita hanya melulu perkara duniawi, bukan rohani, sehingga sulit untuk memelihara firman Tuhan dalam hati. Kesimpulannya, firman Tuhan itu seperti didikan yang diberikan Tuhan pada kita, terutama orang yang belum berpengalaman. Firman Tuhan bisa dijadikan pegangan hidup. Dalam Amsal 3 ayat 11, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Kita tidak boleh bosan dan enggan. Kita harus terus mendengar dan mendengar setiap didikan Tuhan yang Tuhan berikan. Ini proses yang makan waktu lama, sehingga kesabaran dan pengertian kita dibutuhkan, terutama dalam menghadapi masalah. Dalam Amsal 3 ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Pohon yang tumbuh dari memelihara firman Tuhan tentu akan menjadi pohon dengan akar yang kuat masuk ke dalam tanah, sehingga kokoh dan tidak mudah tumbang oleh angin, serta bercabang-cabang dengan ranting-rantingnya yang berbunga atau berbuah. Semuanya memuliakan kebijaksanaan Tuhan yang menciptakannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat teduh kita pagi hari ini. Allah Bapa yang penuh cinta, terima kasih untuk hadirat-Mu pagi ini, yang sungguh menguatkan roh kami untuk selalu rindu bersekutu dengan Engkau. Terima kasih juga Bapa untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh anak-Mu Kevin, yang mengingatkan kami untuk selalu menjadi pelaku firman-Mu, dan firman-Mu kami jadikan sebagai pegangan hidup kami, sehingga kami dapat hidup dengan baik bersama sesama kami. Kami juga bersyukur untuk Bu Vila dan Pak Paulus yang setia mendampingi kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus menjalankan 5 senjata rohani kami. Itu semua Bapa adalah anugerah dari-Mu. Berkatilah keluarga Bu Vila dan Pak Paulus,
sehingga mereka tetap setia di dalam pelayanannya. Mari kita satukan doa ini dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat itu. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto bersama. Ya, mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Itu lagi ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua. Terima